Selamat datang di Hersa bersama saya Sandi di konten basis yaitu Mas, dirimu apa lagi nih? rekaman. Ya, nyoba pakai sewu, saya nundang mulai saya ganti-ganti kono pion. Mas. Selamat datang di Hersa bersama saya Sandi dan Hartu bular. siapa Hartu Bular? Kenapa Hartu Bular? Aku bikin tuh bulan di leher. Bagus kerjanya. Saya suka. Ayo dilanjut. Apa yang Bersama saya Hanafi. Dan kali ini kita akan masuki konten basis atau dibahas misteri? Oke, San, kali ini kita akan bahas tentang apa ini? Oke, Misteri apa ini? kali ini Jadi kita harus bisa untuk menjelaskan misteri-misteri yang kita bangun. Oke, kali ini Misteri kali ini adalah tuyul. Aku apa yang ngomong kacau? Oh ya, silakan. Oke, kita kali ini akan membahas konten basis yaitu akan membahas salah satu hantu yang lumayan tidak populer di Indonesia yaitu Populer dong. Oh Yang populer wi kowe. kita akan membahas hantu yang lumayan populer di Indonesia yaitu namanya tuyul. Waduh, tuyul. Kenapa hantu ini populer di Indonesia akan dijelaskan oleh Hartu Bular. Waduh, harapin oleh harap. Oh iya. Jadi tuyul ini sebelum kita membahas tuyul ya, sebenarnya tuyul itu salah satu hantu yang harus dicontoh oleh manusia. Kok bisa harus dicontoh? Karena kecil-kecil udah pinter cari duit. Wah. Kerja bantu. Kerja bantu. Jokes lama ya. Jokes lama. Oke. Jadi dari IDN Times ya, ada 10 hal penting yang perlu kamu tahu soal tuyul, tapi kita nggak bakal bahas 10, kebanyakan ya. Ya, cuma beberapa poin-poin yang penting aja yang kita bahas. Tapi kita ambil dari IDN Times karena kita males bikin naskah. Oke. Jadi tuyul atau secara internasional dikenal dengan nama toyol. Toyol apa itu? Ini adalah makhluk mistis dalam mitos Melayu di Asia Tenggara. Keberadaannya dikenal di Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, dan tentu saja the one and only the country of barbar, Indonesia, Negara ke-92 yang kita cintai dan kita banggakan. NKRI harga mati, Merdeka. merdeka. Oke, yang pertama ya, Gua bacain. Jadi banyak versi San, spesiesnya di negara-negara Asia Tenggara. Waduh. Jadi tuyul ini sudah internasional. Oh iya. Sorry, sudah internasional. Jadi kita tuh kalah sama tuyul. Jadi ini mayoritas dominan di Asia Tenggara ya? Ya, Asia Tenggara. Nggak kayak kita, Kak. Kita keluar mentok-mentok Boyolali. Dan tuyul Internasional, terlokal dari Asia Tenggara ya. Asia Tenggara dominan. Jadi namanya bervariasi ya. Mulai dari kue kia dalam bahasa Hokkien. Anda tahu Hokkien? Nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Oh, terima kasih Farguzo. Waduh. Dan di Thailand tuyul disebut komantong. Oh, komantong. Ini adalah tuyul berjenis laki-laki. Oh, ada. Kalau komanlai Komantong itu apa? itu dari Thailand tapi yang wanita. Oh, jadi itu asal nama dari Jablay. Kenapa jablay? Kan Komanlai. Waduh. Jablay. Waduh. Astaga. Sabar. Oke, lanjut ya. Di Filipina dikenal dengan nama Tiana. Oh, Tiana. Itu anak dari kuntilanak pasti. Ya, kenapa anak kuntilanak? Karena ada anaknya. Mentang-mentang sama anaknya. Iya. Jangan aja. Balis. Masih Iya. dilanjut. Dan di Kamboja dikenal dengan Chohen Krok. Oh, wih. Saya emang bahasanya. Nah ya, Kalian nih. Chohen Krok. Ilan saya agak blebet. Wah, betul ya. Oke, lanjut. Jadi walaupun berbeda-beda macamnya ya, mereka itu tetap jadi satu, yaitu toyol. Itu dalam bahasa internasional. Mungkin ini sudah disepakati oleh PBB kali ya. PBB versi tuyul.
Tuyul. Yang pembahasan berikutnya, tuyul bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa pilihan cara. Jadi ada beberapa cara tuyul itu bekerja pada manusia, yaitu ada beberapa cara untuk memperkerjakan tuyul, antara lain gimana? Pelan-pelan, sabar. Tadi gimana? Yang kedua apa poinnya? Oke. Poin kedua, Iya, gimana? tuyul bisa bekerja kepada manusia dengan beberapa pilihan cara. Oh, jadi tuyulnya itu kerja sama manusia, tapi ada berbagai cara. Jelaskan. Iya, ada. Anjir, motor lewat. Oke, lanjut. Antara lain membelinya dari dukun atau ahli sihir atau ahli gizi. Wih, kenapa ahli gizi? Gue gak kebayang loh, lagi riset-riset gitu keluar tuyul gitu. Gimana? Kenapa kok ahli gizi? Kenapa? Coba bayangkan, kalau kita itu di dalam rahim, Ya, dalam lahir. umur 000 tahun lah. Ya kan, 0 tahun sampai kita umur ke 17 tahun. Itu kan perkembangannya ada. Sebentar. 0 tahun lah. Kan. Kalau itu kita keluar itu kan. Nah, itu kan 0 tahun. Ya kan, hari ya 00 lah. Jam 00 ya. Baru lahir. Baru lahir lah. Kenapa ada muter-muter? Baru lahir. Sampai umur 17 tahun ya kan. Terus kenalnya tadi dalam perut apa tadi? Ngomong aja baru lahir, Ya, baru lahir. Baru lahir sampai umur 17 tahun. Itu Ya. kan, kita butuh waktu 11 tahun untuk mencapai pertumbuhan yang ya dikatakan ABG lah. Nah, kalau sedangkan tuyul itu dari zaman nenek moyang kita itu udah berapa ratus tahun. Waduh, Iya kan? oke. Bener. Masih kecil loh. Bener ya. Iya kan? Lumayan cerdas ya. Jadi- Sama karena topi ini. Halo, otaknya tadi. Lanjut. Tadi gimana tadi? Tadi sampai mana? Gizi. sampai ahli gizi. Oke, jadi tuyul Tuyul juga memerlukan ahli gizi juga. Karena perkembangan tuyul itu sangat terganggu. sangat sulit. Sangat sulit. Jadi perlu gizi. Perlu gizi. Oke, boleh. Boleh juga. Yang berikutnya menggunakan teknik pembalseman spesialis pada bayi yang diaborsi. Oke, untuk kali ini gua nggak mau bahas lebih lanjut. Aman. Nah, kita cari aman. Aman. Oke. Atau yang terakhir ini, atau menangkap tuyul langsung dari sarangnya. Tapi di situs ini kita tidak disarankan untuk menggunakan cara ini karena cara ini terlalu berbahaya dan terlalu berisiko tinggi untuk para yang mau menangkap tuyul gitu. Oh, jadi untuk apa? Untuk yang mau melihara tuyul enaknya gimana? Jadi untuk memelihara tuyul enaknya itu kalian nggak usah memelihara tuyul. Lebih baik kalian memelihara kaktus atau sejenisnya. Kaktus. Karena kaktus itu cuma cukup disiram, didiemin, udah beres kita panen duit. Duit dari mana? Kaktus gak keluar duit dong. Kalau kita sentuh kaktus, darah kita jadi duit. Udah nggak masuk. Udah lanjut aja, lanjut. Oke, lanjut ke kita bahas berikutnya. Kenapa jadi kaktus? Waduh. Sih ada. Aduh. Yang ketiga adalah tuyul itu diibaratkan seperti hewan peliharaan. Jadi perlakuannya pun mirip. Nah, jadi gue jelasin ya. Jadi untuk memelihara tuyul, kamu tuh perlu menyediakan beberapa hal. Secangkir susu tiap pagi, berapa mainan, baju, jajanan manis, atau biskuit. Oh, Jadi sangat manis sekali ya. sangat enak ya seperti jadi tuyul ya. Ada yang berminat jadi tuyul? Tidak dong. Walaupun seperti ini. Dan nggak hanya itu. Gimana? Ternyata tuyul itu juga perlu sebuah lilin hitam disertai umpan yang telah dibalut mantra, serta darah majikannya yang diteteskan pada patung tuyul. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita melihat tuyul itu kayak ada itunya loh, kayak ada batu kecilnya gitu loh. Ini jenis jenglot kan ya? Beda ya kan? Jenglot tuyul kalau itu. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencari sesuatu dari orang lain. Kenapa bagian? Coba baca yang jelas, Tuyul umumnya dipergunakan majikannya untuk mencuri sesuatu dari orang lain. itu nggak usah dijelasin, orang-orang udah tahu. Iya. Tapi baca dulu. Kita baca dulu lah. Ya, gimana? Selain itu, mereka juga dipergunakan untuk melakukan bentuk kejahatan lainnya. Banyak pemahaman lokal mempercayai bahwa
jika uang atau perhiasan yang kamu simpan itu menghilang terus-menerus secara misterius, maka itu adalah hasil perbuatan si tuyul. Oh, gitu. Memang sih ada orang yang menganggap kalau percaya mitos itu aneh, tapi begini loh, positifnya mereka jadi nggak curiga ke asisten rumah tangga sih. Oh, jadi kalau kita punya asisten rumah tangga nih, terus barang kita bukan barang ya, uang kita Uang kita hilang, hilang, atau jadi kita hilang. kita jangan suzon, Benar. suzon dulu ke Bawaan kita. dia ke pembantu atau Atau sopir gitu ya, gitu. asisten rumah tangga kita ya. Jadi siapa tahu itu tuyul. Benar. Logikanya udah gak masalah. Iya, benar. Kenapa tuyul tiba-tiba disalahkan? Udah lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Udah. Gitu doang. Iya. Oh, oke, bagus. Nah, dari tadi kan menjelaskan tuyul-tuyul itu gimana. Nih, aku jelasin yang kelima ini, cara untuk menangkal tuyul. Kamu bisa menggunakan jarum atau yuyu. Paham gak nih? Gimana? Jadi memang sesuai kepercayaan ya. Walaupun sebenarnya doa tuh bisa melindungi kita dari berbagai macam jin. Tapi cara konvensionalnya yang dipercaya orang awam adalah jarum dan yuyu. Itu bisa menangkal aktivitas tuyul gitu. Jadi bentar, saya baca dulu ya. Iya. Sabar Anda. Orang disarankan menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uangmu karena tuyul dipercaya takut dengan jarum. Oh, jadi mereka takut dengan jarum. Kenapa bisa takut? Nggak tahu, mungkin tuyulnya belum divaksin kali ya. Jadi pas divaksin itu kan corona kan? Kenapa takut divaksin sama Kan lagi corona. Kan divaksin biar kebal corona. Oh, iya. Tapi kan namanya anak kecil ya. Oh, bener. Takut jarum suntik dia kabur. Nah, pas ambil uang, iya kan? Bentar dengerin dulu. Pas ambil uang, ada jarum. Oh, vaksin, aku takut. Gitu kali ya. Mungkin kan seperti itu. Namanya juga duga-duga. Yuyu. Ya, ini untuk menaruh yuyu di sudut-sudut rumahmu itu karena tuyul suka dengan yuyu. Oh, sehingga ia akan salah fokus jadi bermain dengan yuyu dan melupakan tugas dari majikannya. Jadi dia terlena gitu. Aku terlena. Waduh, kau tuyul ya? Tidak. Jadi intinya tuyul tuh akan terlena gitu, mainan tuyul sehingga lupa gitu, sehingga dia melupakan tugasnya dan pulang-pulang dia nggak bawa duit, bawa yuyu. Oke, tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita keluarga di majikannya. Waduh, ngeri juga. Iya, betul. Tuyul adalah objek pesugihan bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri. Baca yang benar, baca yang benar. Bahasa Jawa yang artinya Pesugihan. Tuyul adalah objek pesugihan. Bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri. Oh ya. Iya, tahu benar tahu. Oh ya udah. Iya. Udah lanjut. Asik aja. Iya, oke, mantap. Maaf. Oke, lanjut. Tuyul kata ini. Oke, balik nih. Oke. Tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga majikannya. Ya udah lanjut. Tuyul adalah objek pesugihan bahasa Jawa yang artinya kegiatan memperkaya diri dengan ritual ilmu hitam. Pesugihan memang Black magic. Lanjut. Pesugihan memang bisa membuat orang kaya mendadak, tapi tentu ada ganjaran atau tumbalnya. Apakah tumbalnya itu? Oh, bentar. Mencari apa? Buruan, cepat dibacain. Menurut mitos di Jawa, tuyul Ya. bisa menjaga pendapatan finansialmu. Oh. Asal salah satu anggota wanita di keluargamu harus bersedia menyusui tuyul-tuyul tersebut. Parahnya mereka bukan menyusu untuk menyedot susu, tapi darah yang mereka sedot. Oh, berarti bukan asinya ya? Tapi darahnya yang jadi mereka nyedot susu. Tapi darah. Darah. Brengsek.
Dan gue cukup beran juga ini. Gimana? Dia doyan darah ya kan? Tapi kenapa nggak lari ke bank darah ya? Waduh. Oh, di bank darah banyak darah. Oh, karena di sana ada jarum suntik. Oh iya. Ya, tadi takut. Iya kan? Oh iya benar. Makanya. Benar. Takut divaksin. Iya betul sekali. Oke, lanjut. Oke lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi yang terakhir ya, penampilan tuyul itu menyerupai bayi kecil. Oh. Nah, orang yang mengaku pernah melihat mengatakan bahwa tuyul seperti bayi telanjang yang baru lahir dengan kepala besar, tangan kecil, mata lebar, dan biasanya berkulit kehijauan. Oh. Ya, meskipun ada yang mengaku pernah melihat warnanya itu perak gitu. Hah? Kayak Casper. Kalau Casper transparan sih. Iya transparan. Ini banyak yang mengatakan bahwa nggak perlu ilmu khusus untuk melihat tuyul, karena tuyul sering menampakkan diri. Nah, jadi itu beberapa yang harus kalian ketahui tentang tuyul. Nah, untuk pembahasan tuyul kali ini kita sudah selesai. Mungkin kita akan membahas misteri-misteri lain ya Di episode berikutnya juga. Jadi di konten basis ini kita akan bahas misteri tapi dibalut dengan komedi. Nah, mungkin itu dulu dari kita. Dan jangan lupa kalian tinggalkan like, Komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. subscribe-nya mana bos? Ya, share sih, lagi ke subscribe. Oh, iya. Oh, iya. Subscribe jangan lupa.